Hai guys, apa kabar ya? Jangan bosan-bosan ya kalau misalnya gue sering bikin konten dan sharing tentang pengalaman ataupun tips-tips apapun ya. Seperti kali ini gue bakal kembali sharing pengalaman gue ya. Tentunya masih seputaran dunia pelangi ya. Karena memang pengalaman gue ya banyaknya ya di dunia pelangi. Secara kan gue emang cowok pelangi, asik. Yap. Jadi di video kali ini gue bakal sharing sebuah pengalaman yang cukup mengesankan ketika masa berondong dulu ya. Berondong gitu loh ya. Kalau sekarang sih udah nggak berondong lagi. Oke lah, udah bukan masanya lagi gitu loh. Ya mungkin sekitaran umur ya 18, 19 lah ya. Umur-umur yang masih berondong-berondong banget gitu loh ya. Dan waktu itu pengalamannya sih agak sedikit absurd ya. Karena buat gue berondong usia 18-19 tahun waktu itu mengalami hal seperti itu, buat gue yang zaman dulu itu belum ada medsos apapun, belum ada smartphone, which is itu bener-bener yang memang kita tuh dapetin segala sesuatu dari tabloid atau dari media televisi dan radio. Buat gue itu sebuah pengalaman yang awalnya nggak bisa gue terima ya. Walaupun gue mungkin memang dari dulu sebagai cowok pelangi, tapi waktu itu gue kayak ada rasa marahnya gitu loh guys ya. Kayak nggak terima aja digituin. Digituinnya tuh kayak gimana sih Kim? Oke deh, jadi gini ceritanya. Zaman itu, zaman-zaman dimana rambut-rambut ala Pasha Ungu, ala Andika Kangen Band gitu, yang lurus-lurus kayak kena apa smoothing atau rebonding gitu kan. Nah, gue tuh ada keinginan pengen nyemuting rambut waktu itu, rebonding sih zaman dulu itu namanya. Jadi waktu zaman dulu itu gue inget banget ya, zaman rambut yang ala-ala Harajuku gitu loh guys. Yang tahu nggak, rambutnya tuh yang agak poni panjang, pinggirnya kan tipis. Nah, waktu itu kondisi rambut gue tuh panjang, jadi mungkin bisa diapa-apakan ketika rambut gue sepanjang itu. Oke deh, pada akhirnya gue putusin untuk ke sebuah salon yang dekat dengan rumah gue waktu itu. Dan gue minta tolong kakak gue buat nganter gue ke salon itu. Karena gue pemalu orangnya, jadi nggak berani kalau misalnya ke salon sendiri, apalagi tuh bener-bener gak ada pengalaman masuk ke salon yang kayak gitu. Kita berangkat berdua dari rumah menuju salon itu yang kurang lebih mungkin cuman berapa kilo ya, soalnya deket banget dari rumah gue waktu itu. Pas tiba di salon, ada mas-masnya dengan gestur yang agak sisi ya, yang ramah, yang ceria gitu kan. Waktu itu sih gue yang belum tahu istilah ngondek, belum tahu istilah cowok yang sisi atau kemayu. Gue sih masih positif aja, masih nggak ada ke arah-arah sana, karena gue juga di dunia pelangi waktu itu belum terlalu tahu apakah itu tipikal orang yang sama ataupun bukan gitu kan. Meskipun dari gestur itu udah kelihatan banget memang dia tuh heboh dan banyak ngomong gitu ya. Pas gue masuk, terus dia langsung nanya, mau diapain katanya. Terus gue bilang gue tuh pengen yang kayak ala-ala Pasha Ungu gitu loh, poninya panjang terus pinggirnya tipis gitu kan, yang belakangnya tuh agak-agak mohak gitu. Terus dia langsung kayak dengan 1000 kepintaran dia, oh oke, gampang katanya. Pas gue mau mulai potong, tiba-tiba dia menunjukkan sebuah gambar foto yang udah you know lah ya, misalnya kan kalau kita dipangkas rambut atau di salon suka ada model-model rambut yang udah terpampang beberapa banyak model gitu kan. Nah itu dia menyarankan gue untuk coba kayak gini aja, mau nggak katanya, biar lebih keren dan nanti poninya lebih panjang sampai sini nih, bukan segini lagi tapi segini katanya, sampai apa, pipi. Nah gue bingung lah, gimana caranya sampai pipi kata gue itu kan. Terus dia bilang nanti di rebonding dikit depannya. Hah, di rebonding dikit? Ya udahlah kalau gitu, boleh. Ya udah. Akhirnya dia potong rambut gue itu. Rambut gue yang udah panjang lumayan, akhirnya cepak dipotong sama dia. Dan gue agak kaget ya, kok tampilannya jadi kayak gini gitu kan. Bukan yang seperti ini sekarang kalian lihat ya, tapi lebih kayak, bayangin aja, potongan cepak kayak abri gitu, terus depannya dipanjangin gitu. Dan itu buat jadi bagian akhir nanti di rebonding kata dia. Nah setelah itu ya gue oke deh, ikutin aja lah apa yang dia mau gitu kan. Pas setelah kelar dipotong dan akhirnya kita masuk ke step rebonding, dia langsung rebonding.
dia mengeluarkan obat rambut dan lain-lain, sampai akhirnya gue tahap rebonding itu kan pelurusan itu. Nah, ketika menunggu proses rebonding itu, karena didiamkan beberapa lama kalau nggak salah, sih agak langsung jadi juga, beberapa saat gitu didiamin. Terus dia menawarkan gini sama gue, mau sekalian gak mukanya di masker katanya, biar bersih, biar bagus nanti mukanya, biar fresh katanya gitu. Dulu sih belum ada istilah facial, gue masih inget banget sih dia bilang mau di masker nggak mukanya, biar sekalian biar bersih katanya. Terus gue bilang emang bisa ya gitu, bisa kalau mau. Nah, polosnya gue waktu berondong zaman waktu dulu itu, gue pikir itu semua gratis. Gue pikir itu semua itu nggak ada yang namanya biaya nanti di akhirnya gitu kan. Terus gue ya tertarik lah ya, nanti muka gue langsung fresh seketika gitu kan. Dan begonya gue, ya mana ada langsung fresh seketika gitu kan. Ya mungkin mikirnya waktu itu, oke lah mau deh biar gue mungkin tampil beda gitu lah ya. Oke deh boleh. Nah ya udah ke belakang yuk katanya. Jadi nih ya guys, kondisinya itu pas ruang salonnya itu di depan. Nah untuk ruangan yang facial lah istilahnya gitu ya, itu di belakang. Nah sementara dan kakak gue nungguin di depan sambil dia baca-baca koran gitulah ya, tabloid. Pas gue ke belakang, sini katanya. Di sana di belakang itu ada tempat khusus kayak ranjang yang buat facial gitu loh, yang warna hitam untuk kasurnya. Silakan tidur katanya. Nah gue langsung tiduran dong. Gue tiduran. Ya awalnya dia masih pelembab atau apalah gitu ke muka gue ya, dia oles-olesin, dia masasin gitu kan. Terus udah kayak gitu dia langsung ngebalurin apalah nggak tahu mungkin ya. Dan tibalah di endingnya itu dia kasih masker yang diolesin ke muka gue. Seketika gue langsung kencang mukanya. Terus tiba-tiba dia langsung bilang gini, sekalian dilulur aja biar bersih ya katanya. Gue pikir lulur apanya nih gitu kan, gue bingung. Ya lulur bagian lehernya biar kena daki-dakinya katanya gitu, biar ke bawah bersih katanya, biar rapih. Oh ya udah nggak apa-apa ya udah katanya. Pas itu kan kondisi gue udah mengeras nih masker, gue nggak bisa ngomong, nggak bisa senyum, jadi emang efeknya masker kan seperti itu biasanya. Lalu dia langsung ke step berikutnya, yaitu ngelulur leher gue. Ngelulur leher gue waktu itu gue masih inget pakai kemeja ya, kemeja yang ada kancingnya gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngelulur leher gue agak kaget loh guys. Lah, kok dari leher dia turun ke sini, ke area my chest. Oh my god, ke area dada gue dia turun. Oh mungkin gue pikirnya, mungkin ini emang begini kali ya, namanya lulur tuh kan gak boleh lehernya doang, mungkin harus total sampai bawah gitu, sampai dada lah minimal. Tapi gue perhatiin kok gerakan luluran dia itu makin ke bawah lagi gitu. Makin ke bawah. Dan kan luluran yang dia pakai itu yang agak kasar, mungkin kayak merek sebelah lah, kasar gitu loh. Jadi nggak licin, jadi nggak enak ke badan tuh, kayak keras-keras gitu. Terus gue perhatiin waktu itu kondisi gue lagi tiduran aja karena muka nggak bisa ngapa-ngapain karena keras banget efek masker itu. Kok gue perhatiin ini makin bawah ya, lulurnya makin bawah. Dan kancing gue tanpa dia permisi, dia ngebuka kancing gue satu persatu, sampai nggak semuanya sih, tapi sampai agak setengah shirtless gitu kan. Terus udah kayak gitu sampai bawah loh, sampai perut dia lulurin, sampai dengan dia basa-basi, biar bagus nih badannya, biar bersih kan, biar nantinya kan sehat kulitnya katanya. Rayuan dia kayak gitu ya. Gue yang namanya lagi di masker kan lagi keras mukanya, gue cuman kedipan mata aja gitu kan. Udah kayak gitu, ini sumpah loh guys, ini sumpah gue bener-bener kaget. Setelah dari perut, kemana perginya ya, pasti tau lah ya. Habis dari perut kemana, dari pusar kemana perginya? Kesana, iya. I don't know, pokoknya gue gak habis pikir kok sampai kesana-sana ya gitu. Dan akhirnya dia apa coba? Dia memegang gitu, grepe istilahnya.
Dan waktu itu gue kondisinya lagi di masker, gue nggak bisa bilang apa-apa, gue nggak bisa berontak, gue nggak bisa nggak bisa protes. Gue kayak takut tapi nggak terima juga diginiin gitu kan, apa-apaan ini gitu kan, kok kayak gini gitu kan. Tapi sih nggak lama, cuman beberapa kali doang. Jadi trik dia nge-scrubbing badan gue tuh dari atas ke tengah bawah, atas tengah bawah, atas tengah bawah, terus kayak gitu. Dan pas di part akhir sih dia agak lama di bawah, ngegrepe loh. Gue sampai geleng-geleng. Ya namanya digrepe, gimana dong? Ya. Terus pertanyaannya pasti kalian pada kepo. Terus gimana bang waktu digituin? Gimana tuh? Ya lu pikir sendiri lah. Brondong, usia muda-mudanya lagi high-high-nya gitu, digituin. Masa iya sih diem aja, tidak bergeliat? Ya gue jujur, gue agak bangkit ya. Tapi nggak sampai ngapain yang aneh-aneh ya, enggak. Cuman dia ngegrepe doang. Tapi gue waktu itu kaget banget sih, sumpah kaget banget. Itu pengalaman yang terabsurd di zamannya, ya. Karena gue juga mikirnya nggak akan seperti ini dan diginiin gitu kan. Sampai kakak gue pun kan nunggu di depan gitu kan. Gue takut ada something. Untungnya ada kakak gue ini. Gue nggak tahu waktu itu kok gue takut ya digituin, dan gue nggak terima gitu. Sampai ketika udah kelar, dia bersihin, dia langsung kancingin lagi ke meja gue. Lalu dia langsung bersihin muka yang kena masker. Oke, udah beres katanya. Tuh kan lihat di kaca kinclong katanya. Beda kan hasilnya? Oh iya beda. Langsung dia kayak senyum-senyum gitu, kayak yang kegirangan, kayak kesenangan. Langsung dia, yuk ke depan lagi kita beresin rambutnya. Nah setelah itu dia langsung ngebersihin rebonding yang tadi itu kan yang belum kelar. Setelah itu gue selama di depan tuh gue langsung ngelamun aja, langsung tadi ngapain dia gitu ya, kok gitu kan. Gue sampai gue tuh bertanya-tanya kenapa kok bisa gitu ya. Nah dari sana gue timbul, oh mungkin dia sama kali kayak cowok pelangi gitu kan. Waktu itu gue belum terlalu banyak banget radar ya, nggak kayak sekarang yang bisa ngedetek gitu kan kalau dia sama kayak gue, dan juga dia ada modus sama gue dengan cara seperti itu. Gue tuh positive thinking banget, gue nggak mikir yang aneh-aneh. Gue berpositif banget sama dia waktu itu. Even sampai digituin pun gue sampai geleng-geleng, ini apaan tadi gitu kan. Sampai gue ngelamun di kaca juga. Oke, singkat cerita, setelah itu dia benerin rambut gue dan oh my god, rambut gue jong. Zong bang. Lu bayangin deh, ini rambut gue kayak gini contohnya ya. Cepak kayak lebih tipis dari ini sepaknya deh, kayak abri gitu kan. Tapi depannya ini panjang. Poninya doang sini, ini pendek semuanya. Dan kata dia itu bagus. Gue geleng-geleng, bagus dari mananya yang kayak gini. Ya gue nggak berani ngomong juga waktu itu, gue belum ada keberanian sih, namanya berondong ya. Ya gue cuman oh iya ya bagus ya, dengan muka fake ya. Oh iya ya bagus. Padahal sih kok gini gitu hasilnya gitu kan. Dan kakak gue pun ngelihatnya kayak yang senyum yang menyeringai gitu loh kok gitu mungkin kali ya. Sampai udah beres gitu, langsung gue kan bergegas pengen pulang dong karena udah lama di sana. Ya udah jadi berapa semuanya, bentar ya ya katanya. Dia ngasih nota dan gue kaget loh pas di nota itu ternyata beberapa item yang ditulisnya. 1. Potong rambut. 2. Rebonding. 3. Masker itu ya. 4. Scrubbing, luluran itu. 4 item loh. 4 item itu dia langsung kalkulasiin. Lalu kalau nggak salah dulu tuh habis 350.000 apa berapa gitu, lupa gue sih ya. Dan gue kaget loh, oh my god gitu kan. Untung dia bawa uang banyak dan nggak sedikit ya. Semua dihitung dan gue bodoh banget waktu itu. Gue pikir itu free loh yang namanya masker dan scrubbing itu. Ternyata itu bayar. Oh my god, udah rambutnya hasilnya jong kayak gini, semuanya bayar, gak gratis. Gue digrepe iya. Aduh ya ampun, pengalaman terabsurd banget itu, yang bener-bener pengalaman yang luar biasa gila buat gue di zamannya. Pas kita udah bayar, gue menghela nafas ya, dan kakak gue langsung bilang, kok mahal ya katanya, emang ngapain aja katanya di dalam katanya gitu. Ya gue terangin sih, tadi gue kan di masker bla 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 gitu kan.
Oh alah, katanya sampai mahal banget ya, sayang uangnya. Ya gimana, waktu itu gue langsung bete, langsung bad mood. Ya ya, gue juga sayang gitu uang. Gue pikir cuma potong rambut doang, malah kemana-mana jadinya gitu kan. Udah hasilnya malah begini, mahal pula digrepe. Iya, aduh, aduh. Pokoknya itu pengalaman yang paling gila banget sih buat gue. Dan ya zaman dulu sih belum tahu banget yang namanya cowok pelangi ya, dan juga radarnya belum terlalu kuat juga dan untuk ngedetek apakah dia modus atau bukan gitu loh guys. Jadi itu sebuah pengalaman yang gila sih di zaman gue berondong waktu itu. Dan nggak tahu sekarang apakah masih ada atau enggak salonnya ya, karena udah berapa belas tahun juga nggak pernah lihat salon itu gitu kan, dan juga udah lupa orangnya yang mana. Semoga pengalaman ini nggak terjadi di kalian ya, khususnya yang masih berondong gitu kan. Cukup gue aja yang ngalamin ya, karena sumpah itu nggak asik banget sih, nggak asik banget ya digituin. Walaupun gue seperti ini, tapi ya gue pun nggak mau digituin ya. Semoga buat kalian semuanya yang mungkin masih awal-awal, yang masih berondong-berondong, bisa menjaga diri lah ya, untuk bisa membentengi diri gitu kan dari serangan grepe-grepe ya. Hati-hati loh, oke? Thank you banget buat kamu udah nonton dan juga dengerin video gue kali ini, pengalaman di dunia pelangi. Nantikan video gue berikutnya, oke? Thank you so much.